dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an. Bahkan pada masa itu disebut sebagai salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Penyerahan mandat kekuasaan lewat Super Semar dilatar belakangi dengan guncangan pasca G30S pada 1 Oktober 1965. Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan tentara bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan dalang di balik peristiwa pembunuhan 7 jenderal tersebut. Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari para pemuda anti-komunis. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dengan dilindungi oleh para tentara. 3 tuntutan rakyat. Posisi Presiden Soekarno semakin mendesak saat kami memelopori diserukannya 3 tuntutan rakyat atau Tritura pada 12 Januari 1966 yang isinya 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwi Kora. 3. Turunkan harga pangan. Aksi kami diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi lainnya hingga puncak demokrasi terjadi pada 11 Maret 1966 di mana para mahasiswa menggencarkan demokrasi di depan Istana Negara. Selanjutnya, terbitnya Super Semar. Melihat kondisi yang semakin genting, Letjen Soeharto meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik tersebut jika ia diberi kepercayaan. Permintaan ini segera ditanggapi dan pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu disebut Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang berisi instruksi agar Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, lewat sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada 27 Maret 1968. Alasan mengapa Orde Baru mampu bertahan selama 32 tahun karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau bisa disebut dengan Repelita. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang pertama adalah dui fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik pemilu pada tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik yakni PDI, PPP, dan golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang dan sayangnya menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan golongan karya. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Yang keempat, dan juga yang terakhir, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan dan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Kelebihan pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Meningkatnya Gross Domestic Product atau GDP per kapita Indonesia yang sebelumnya hanya mencapai $70 berhasil melonjak naik menjadi $1.000 pada tahun 1996. Berhasil melakukan program keluarga berencana yang pada masa sebelumnya tidak dilakukan. Semakin banyak rakyat yang pintar membaca dan menulis sehingga tingkat pengangguran berkurang.
sudah mulai bekerja sama dengan pihak asing dan banyak menerima pinjaman dana dari luar. Dan yang terakhir, sukses melaksanakan gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Adapun kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang hukum. A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. C. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan.